Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua di channel Greka 95. Mamen, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan segera tercapai. Bismillah nih, gua habis pulang dari Cirebon kota nih men. Barangkali kalian bosan dengan konten-konten motoran gua di Palimanan, di Pantura-Pantura terus men. Ini sekalian gua ada perlu dari kota nih men. Sekalian gua pulangnya bikin konten, sayangnya pas berangkatnya gue nggak bikin konten, nggak gue rekam, soalnya ribet buat persiapan nempel kamera di helmnya tuh men. Jujur masih agak malu-malu sih kalau di daerah sekitaran rumah nempel-nempel kamera di helm tuh. Makanya gue kalau misalkan konten suka dibawa di tas kameranya, terus kalau misalkan udah di pertengahan jalan, udah agak jauh dari lingkungan rumah, baru gue pasang kameranya. Nah pas barusan mah gue lupa buat masang kamera di helm, soalnya agak buru-buru juga men. Nah jadi di video kali ini pasti ada yang komen, itu spionnya kemana, bla 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 bla. Dan barusan gue itu habis nyari spion dari kota Tumen, dari bengkel variasi. Soalnya gue tadinya mau fitting, apa sih namanya, mau fitting spion men. Fitting itu kayak kita ngepasin mana yang cocok, mana yang bagus. Tadinya gua nyarinya yang spion di jalustang, yang di pinggir kanan kiri tuh men, yang di jalustang. Nah, cuman karena nggak ada, terus pas tadi di sana spion yang kayak modelan Rizoma dan lain-lain yang di tempat semestinya tuh men, yang di tempat semestinya itu agak kurang sih men. Gua masih belum cocok. Bener-bener pengen nyoba spion yang di jalustang, cuman nggak ada. Mau beli online takutnya pas pasin kurang cocok. Tapi ya mudah-mudahan besok ada sih di tokonya men. Soalnya barusan gua udah nanya, katanya besok ada yang buat di jalustang. Ya mudah-mudahan ada dan bagus ya men ya. Pasti gua beli dan langsung gua pasang. Nah jadi di video kali ini gua ingin ngetes seberapa enak motor NMAX Neo ini men di kemacetan atau di jalan yang padat merayap. Untuk stop and go, untuk macet-macetan itu apakah enak. Nah berbicara enak enggaknya sih, yang namanya motor matic buat stop and go sih enak men. Pasti enak, soalnya nyaman, gak perlu tarik-tarik kupling, gak perlu pindah-pindah gigi, tinggal tarik gas rem aja men. Cuman yang membedakan mungkin gak semua motor matic torsinya enak. Jadi untuk berhenti gas gitunya agak kurang apa sih namanya, nggak semuanya men, nggak semuanya enak, nggak semuanya bisa stop and go sat lincah gitu men. Nah sementara untuk di NMAX Neo ini ya mungkin karena motornya baru juga, terus NMAX terbaru ini pakai mesin Lexus 155 yang ada teknologi barunya men. Walaupun nggak seberapa signifikan sih, cuman ada perbedaan di, katanya rantai ketengahnya itu pakai hidrolik gitu ya, atau apa sih, gua nggak terlalu ngerti men sih mesin-mesin kayak gitu tuh. Gua tuh hanya sebatas penghobi yang bisanya make aja, ada kerusakan atau gimana ke bengkel. Ya mungkin kedepannya gua bakalan belajar untuk ngoprek sendiri lah. Tadinya kalau mau gua belajar buat ngoprek sendiri tuh takutnya malpraktek, takutnya ada kerusakan. Tadinya harusnya bagus malah jadi jelek, motornya tuh malah jadi rusak, takutnya seperti itu. Makanya gua untuk saat ini belum berani bongkar mesin, bongkar CVT, benerin apa gitu, kecuali ganti oli yang gitu ya. Semua pun bisa lah kalau ganti oli mah. Nah sengaja nih gua berangkatnya sore-sore, soalnya kalau sore-sore itu di Cirebon lumayan padat merayap men, lumayan macet. Bisa kalian lihat sendiri, mobil-mobil gede tuh, terus orang-orang yang baru pulang kerja. Kadang anak-anak sekolah juga ada yang pulangnya sore sih men, di rentan waktu jam 3 sampai jam 5an itu lagi padat-padatnya men. Ini yang kalian lihat tuh nggak seberapa men, makanya gue bisa satset kayak gini tuh, enak banget asli, enak banget buat stop and go nih. Ini nggak seberapa men, soalnya biasanya nih kalau misalkan bener-bener lagi normal-normalnya ya men ya, ini tuh macet banget. Ya itu macetnya tuh karena banyak mobil gede, terus angkot juga itu salah satu penyebab kemacetan. Terus orang-orang pulang kerja sama anak-anak yang pulang sekolah tuh, itu menambah tingkat kemacetan di sini men. Ya kalian tahu sendiri men, tahun-tahun sekarang anak-anak sekolah itu udah pada bawa motor sendiri-sendiri. Zaman gua dulu men,
gua make motor itu pas kelas 3 SMA akhir anjir. Ya mungkin karena kemampuan juga, bukan karena kemampuan yang terbatas sih sebetulnya, karena alhamdulillah orang tua juga mampu juga men. Cuman karena ya sayang sama anak kali men, soalnya kan di umur-umur segitu tuh lagi seneng-senengnya apa sih namanya, naik motor tuh kayak ngebut-ngebutan, arogan kayak gitu tuh men. Makanya orang tua gua nggak ngasih gua motor di rentan SMP, SMA kelas 1 kelas 2 itu gua belum dikasih motor men. Gua tuh baru dikasih motor kelas 3 SMA akhir itu juga. Inget banget gua motor Verja. Ini sambil jalan sambil ngobrol ya men ya. Motor Verja anjir. Inget kalian mungkin tahun 2013 tuh. Itu tuh sejarahnya kocak juga men. Anjir bentar, ini motor apa nih? Vario. Iya nih Vario ya. Gua agak gagal fokus sama knalpotnya nih. Ini gaya apa knalpotnya nih? Ini sampai ke mulut anjir, anginnya tuh mengembusnya sampai ke muka anjir. Ini si Jamet tuh kan anak sekolah bener kan, celananya abu-abu tuh. Ini tuh jam-jam anak-anak pulang sekolah men. Tapi by the way motornya bagus bro. Oke man lanjut. Sampai mana tadi tuh ya? Oh motor Verja. Nah itu ceritanya agak konyol juga sih men. Soalnya pas pertama gua ingin motor tuh, tadinya gua tuh inginnya CB 150R yang pas pertama keluar tuh men. Itu lagi seger-segernya gua lihat-lihat di katalognya, lihat-lihat di medsos kan, searching di Google. Wah ternyata bagus. Udah ada trellis frame kan, rangkanya tuh rangka trellis kayak gitu, terus mesinnya baru. Pokoknya itu idaman banget lah. Nah konyolnya beberapa saat kemudian setelah munculnya iklan CB, datanglah iklan Verja. Anjay. Yang tadinya gua mau beli CB tuh men, orang tua tuh mau beliin CB, pas lihat Verja sama-sama motor laki katanya, sama-sama motor kupling, tapi harganya lebih murah. Itu tuh dulu tuh sekitar 17 jutaan kalau nggak salah tuh men. Ya udahlah, langsung belinya Verja men. Langsung ke dealer tuh jarak 5 hari lihat iklan bapak gua tuh. Ya alhamdulillah sih bersyukur, cuman ya agak kecewa juga sih men. Pertama kali dikasih motor, tadinya pengen motor impian gua tuh CB 150R, malah jadinya Verja. Sampai sekarang juga masih ada motornya di rumah tuh. Ntar kalau misalkan gua pulang ke Sumedang, gua mau pakai ya men ya. Mau pakai, gua mau bikin konten, mau gua liatin ke kalian semua. Itu motor bersejarah banget anjir. Oke, kita skip untuk obrolan motor Verjanya nih. Pas banget di depan gua nih, ini lampu merah batik terus men. Ini tuh pusat kemacetan kalau gua pulang dari Cirebon kota menuju ke Arjawinangun tuh men. Soalnya di sini tuh lampu merah, terus keramaian juga, banyak toko-toko kan, banyak lalu lalang, banyak yang nyebrang-nyebrang. Lampu merahnya itu gantiannya lama banget anjir. Kadang-kadang karena saking macetnya tuh lampunya udah hijau, pas gua mau maju lagi tuh itu udah keburu merah lagi men. Makanya kalau nggak gaspol nih pas lampunya hijau, itu tuh kita harus nunggu lagi men. Soalnya ya macetnya panjang, lampu merahnya sebentar-sebentar anjir gantiannya tuh. Jadi keburu merah lagi tuh. Makanya mumpung masih hijau nih, harus gaspol. Kita balik lagi ke topik pembicaraan men. Seperti yang kalian lihat nih, gua selap-selip di keramaian padat gini men, padat meraya padahal, tapi enak buat selap-selip men. Kalian lihat tuh, ini tuh torsinya enak banget, stop and go nya tuh parah enak banget sih men. Dari 0 sampai 80 tuh cepet banget. Cuman kekurangannya itu dari 80 ke sananya, jadi dari menengah ke atasnya itu agak melehoy nih men si NMAX Neo nih. Dari bawah mah enak buat stop and go tuh, buat set gas lagi, seriusan enak men. Ringan, tarikannya ringan banget, tarikan bawahnya. Gua nggak tahu apa karena ini motornya masih baru atau karena mesinnya yang pakai Lexus 155, gua nggak tahu ya men. Tapi perbandingan sama NMAX sebelumnya, gua rasa ini enak sih. Stop and go nya enak banget. Sialan. Nah hati-hati ya men ya di jalan, jangan ditiru ini adik-adik, jangan ya dek ya. Jadi untuk yang pro aja, gua juga nggak ngerasa pro banget men, tapi minimalnya
gua udah bisa mengendalikan dan bisa fokus lebih fokus lagi lah untuk bawa motornya, men. Jadi untuk adik-adik yang lihat jangan ditiru ya, khusus untuk orang-orang dewasa yang udah jam terbangnya tinggi berkendara di jalan raya. Nah, kalau udah nemu jalan lurus kayak gini nih, dipetot gas tuh enak banget, men. Gak kerasa banget buat nyentuh ke 85, 84 tuh. Tapi dari 80 ke atasnya tuh agak berat, gak tau kenapa. Ya mungkin kalau misalkan di upgrade CVT-nya ini akan lebih enak lagi, men. Kedepannya kalau udah kilometernya di atas 5 ribuan, gua rencana mau bore up, terus mau upgrade kirian. Kalau sekarang masih menikmati standarnya dulu, men. Soalnya enak banget nih standarannya, halus gitu loh, minim getaran, terus masih cukup lah. Ya mungkin kalau udah 5000 kilometeran gua juga agak gatel juga, men, buat upgrade kirian sama upgrade mesinnya nih. Rencana mau gua bore up 180 atau 200 terus upgrade kiriannya, men. Ya biar kalau San Morian sama motor-motor gede nggak ketinggalan banget, men. Oke, men, karena ini udah mau deket ke rumah gua nih, ya sekitar 15 menit juga udah nyampe. Baterai gua udah mau habis, jadi gua tutup sampai sini aja ya, men ya. Mudah-mudahan kalian menyukai video-video gua, mudah-mudahan kedepannya gua bisa lebih menghibur lagi, men. Ya sekarang masih agak kebingungan juga buat bikin konten, mau bikin apa lagi gitu loh. Jadi ya seada-adanya aja dulu, men, sekarang mah ya. Tapi thank you banget untuk kalian yang masih stay, untuk kalian yang masih sering komentar-komentar di video-video gua untuk meramaikan, untuk bercakap-cakap dan sharing-sharing di video gua, men. Gua berterima kasih banyak, gua mengapresiasi banget untuk kalian yang masih stay di channel gua saat ini, men, karena channel gua kan masih baru ya.